Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindra Saleh, Prodi Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi geologi dan geomorfologi Indonesia. Materi pertama yaitu pengantar geologi. Pengertian geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Geologi merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses, dan yang bekerja baik di dalam maupun di atas permukaan bumi. Kedudukannya di alam semesta serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir di alam semesta hingga sekarang. Geologi dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu geologi fisik dan geologi dinamis. Yang pertama, geologi fisik adalah studi yang mengkhususkan mempelajari sifat-sifat fisik dari bumi, seperti susunan dan komposisi daripada bahan-bahan yang membentuk bumi, selaput udara yang mengitari bumi, khususnya bagian yang melekat dan berinteraksi dengan bumi. Kemudian, selaput air atau hidrosfer serta proses-proses yang bekerja di atas permukaan bumi yang dipicu oleh energi matahari dan tarikan gaya berat bumi. Yang kedua, geologi dinamis adalah bagian dari ilmu geologi yang mempelajari dan membahas tentang sifat-sifat dinamika bumi. Sisi ini berhubungan dengan perubahan-perubahan pada bagian bumi yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang dipicu oleh energi yang bersumber dari dalam bumi, seperti kegiatan magma yang menghasilkan vulkanisme, gerak-gerak litosfer akibat adanya arus konveksi, gempa bumi, dan gerak-gerak pembentukan cekungan pengendapan dan pegunungan. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu geologi. Pada awalnya, orang tertarik untuk mempelajari geologi hanya karena didorong oleh rasa keinginan tahuan terhadap apa yang dilihat dan dirasakan di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan dengan tersiratnya konsep-konsep terjadinya bumi di hampir semua budaya kuno dan dalam ajaran agamanya. Ilmu geologi ini sendiri sebenarnya dapat dikatakan baru dimulai pada sekitar tahun 500 hingga 300 tahun sebelum Masehi, yang didasarkan kepada fakta-fakta yang disusul dengan pemikiran-pemikiran dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh pakar-pakar filsafat Yunani, dan geologi sejak itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan tentang bumi. Dengan semakin majunya peradaban di mana banyak benda-benda kebutuhan manusia dibuat yang memerlukan bahan-bahan tambang seperti besi, tembaga, emas, dan perak. Kemudian juga batu bara dan minyak bumi sebagai sumber energi. Dan karena mereka itu harus diambil dari dalam bumi, maka ilmu geologi kemudian berkembang sebagai ilmu terapan yang dalam hal ini berfungsi sebagai penuntut penting di dalam eksplorasi. Selanjutnya, skala waktu geologi. Skala waktu geologi terbagi atas dua. Yang pertama, skala waktu relatif. Skala waktu relatif adalah masa atau waktu yang ditentukan berdasarkan atas urutan pelapisan batuan-batuan serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu. Dan skala yang kedua itu skala waktu absolut atau radiometrik adalah yang merupakan skala yang ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam berbagai jenis-jenis batuan. Materi selanjutnya yaitu geomorfologi. Pengertian geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi serta proses-proses yang berlangsung terhadap permukaan bumi sejak bumi terbentuk sampai sekarang. Berdasarkan pengertian dan definisi geomorfologi, maka bidang ilmu geomorfologi merupakan bagian dari geologi yang mempelajari bumi dengan pendekatan bentuk rupa bumi dan arsitektur rupa bumi.
Kaitannya dengan hal tersebut, Tom Bird pada tahun 1954 dalam Sutikno pada tahun 1987 menyatakan bahwa ada 5 kelompok terapan geomorfologi, yaitu pertama, terapan geomorfologi dalam bidang hidrologi yang membahas hidrologi di daerah karst atau air tanah daerah glasial. Masalah hidrologi di daerah karst dapat diketahui dengan baik apabila geomorfologinya diketahui secara mendalam. Air tanah di daerah glasial tergantung pada tipe endapannya, dan tipe endapan ini dapat lebih mudah didekati dengan geomorfologi. Yang kedua, terapan geomorfologi dalam geologi ekonomi, yaitu membahas pendekatan geomorfologi untuk menentukan tubuh biji jebakan, residu, mineral epigenetik, dan endapan biji. Yang ketiga, terapan geomorfologi dalam keteknikan. Aspek keteknikan yang membahas meliputi jalan raya, penentuan pasir, dan kerakal, pemilihan situs, bendungan, dan geologi militer. Terapan geomorfologi dalam keteknikan ini semua aspek geomorfologi dipertimbangkan. Selanjutnya yang keempat, terapan geomorfologi dalam eksplorasi minyak. Banyak unsur-unsur minyak di AS yang ditentukan dengan pendekatan geomorfologi, terutama bentuk lahan termasuk topografi. Untuk mengenal struktur geologi dalam penentuan terdapatnya kandungan minyak. Dan yang terakhir, terapan geomorfologi dalam bidang lain, yaitu menyangkut pemetaan tanah, kajian pantai, dan erosi. Selanjutnya, perkembangan geologi di Indonesia. Dan dapat kita lihat di sini ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Kepulauan Indonesia memiliki kondisi geologis yang menarik karena gugus kepulauannya dibentuk oleh tumpukan lempeng-lempeng tektonik besar. Tektonik lempeng adalah suatu teori yang menerangkan proses dinamika atau pergerakan bumi tentang pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung berapi, jalur gempa bumi, dan cekungan endapan di muka bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Berdasarkan kondisi geologis Indonesia, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku. Selanjutnya, pembagian geologi Indonesia. Letak geologis Indonesia adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan susunan bebatuan yang ada di permukaan bumi. Letak geologis Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia dilalui oleh 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia yang terdapat dalam gambar tersebut, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia, dan yang terakhir, lempeng Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Saul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asia. Selanjutnya, teori tektonik. Teori lempeng tektonik merupakan sebuah teori besar dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan mendalam terkait fakta pergerakan besar litosfer bumi secara alami. Dalam teori lempeng tektonik juga menjelaskan interaksi dari lempeng-lempeng tersebut. Hal ini menimbulkan beberapa asumsi yang menjadi hipotesis penelitian lebih lanjut. Dapat dilihat di sini yaitu gambar yang mana terdapat
Yang selanjutnya itu batas pada lempeng tektonik yang terdapat ada 3 batas, yaitu yang pertama batas divergen adalah zona di mana lempeng bergerak saling menjauh satu sama lainnya. Oleh sebab itu, bagian yang kosong karena adanya pergerakan lempeng menjauh akan terisi oleh bagian dari mantel bumi di lapisan litosfer. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, batas konvergen. Batas konvergen merupakan suatu zona penghancuran atau perkonsumsian. Oleh sebab itu, lempeng-lempeng pada permukaan bumi relatif saling mendekat satu sama lain. Salah satu lempeng akan masuk menghujam serta menembus mantel, sehingga lempeng tersebut mengalami peleburan atau penghancuran karena suhu tinggi. Dan yang terakhir, batas transfer. Batas transfer disebut juga dengan batas geser atau shear boundary. Hal ini dikarenakan pada batas transfer tidak terdapat litosfer yang dihancurkan maupun tidak terdapat litosfer baru yang diciptakan. Lempeng-lempeng akan cenderung bergerak secara lateral atau mendatar satu sama lainnya. Baik, di sini yaitu peta dari gambar geotektonik Indonesia. Geotektonik Indonesia yang terdapat lempeng Australian, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Selanjutnya terdapat Regional Geology of Indonesia, yang dimana terdapat banyak gunung berapi. Dan yang terakhir, materi terakhir yaitu pada Pulau Sumatera, yang dimana secara astronomis Pulau Sumatera terletak di antara 95 derajat bujur timur, 105 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara, dan 6 derajat lintang selatan. Baik, itu pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.